Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fihi ala kulli hal. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan keadaan pada hari kebangkitan. Kata beliau, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Kedua kaki hamba tidaklah bergeser sebelum ia ditanya tentang 4 hal. Pertama, an umrihi, tentang umurnya. Fima afnahu, dihabiskan untuk apa. Yang kedua, an ilmihi, tentang ilmunya. Ma amila bihi, apa yang sudah dia amalkan dari ilmu yang dikuasainya itu. Yang ketiga, wa an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ditanya dari 2 segi, dari mana ia mendapatkannya dan untuk apa ia belanjakan. Kemudian yang keempat, tentang badannya, digunakan untuk apa. Para jemaah sekalian, khusus tentang harta, Allah akan menanyai kita dari 2 segi. Dari mana kita dapatkan? Di dalam syariat ini ada 4 pintu yang Allah buka buat kita untuk membina hubungan milik dengan sumber daya harta yang Allah siapkan di muka bumi. Yang pertama adalah ihrazul mubahat. Itu pintu khusus berkenaan dengan barang-barang yang tidak bertuan. Barang-barang, benda-benda yang tidak ada pemiliknya. Atau ada pemiliknya tapi pemiliknya sudah melepaskan penjagaannya. Itu cukup dengan jalan dikuasai, itu menjadi milik kita. Sudah cukup kuasai, jaga, itu jadi milik kita. Para pemulung yang memungut dari tempat sampah kita itu barang yang dulunya kita miliki, mau kertas, mau sepatu bekas atau apapun yang lain, dia tidak perlu berakad dengan pemilik asal harta itu. Cukup dia ambil, dia jaga, itu jadi milik dia. Yang kedua, at-tawalludu minal mamluk. Kalau sudah jadi miliknya, maka jalan yang kedua, semua apa yang berkembang biak dari harta milik itu adalah milik yang punya induknya. Orang menangkap burung. Kemudian burungnya bertelur. Telurnya itu miliknya yang menangkap burung. Orang punya tanah. Kemudian muncul dari tanah itu tanaman. Entah karena ada burung yang menjatuhkan benih, atau karena ada benih yang dibawa oleh air. Apa yang tumbuh di tanahnya itu adalah milik yang punya tanah. Dan seterusnya. Yang ketiga, al-uqud. Al-uqud ini adalah transaksi. Jalan ini harus ditempuh oleh orang yang mau memiliki harta dengan jalan yang benar atas semua harta yang bertuan.
Harta yang bertuan harus ditempuh melalui jalan akad, transaksi untuk dapat memilikinya. Mau transaksi muawadah yang sifatnya timbal balik seperti jual beli atau sewa menyewa, ataupun akad yang tidak timbal balik seperti hibah, pemberian. Itu harus ditempuh dengan akad, dengan kerelaan yang punya untuk memindahkan hartanya kepada pihak lain. Tidak lewat jalan ini, itu jalan salah, melanggar hak. Kemudian yang keempat, lewat kholafiyah, yaitu pergantian. Manusia hidup di dunia ini umurnya terbatas. Jauh lebih panjang bumi yang menjadi sumber daya harta dibanding manusia yang sudah membina hubungan milik dengan harta itu. Begitu dia mati, maka kecakapan bertindaknya sebagai untuk memiliki harta itu sudah terhapus, sudah gugur. Harta itu kembali diatur oleh pemilik sejati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengaturnya melalui jalur waris. Jalur waris ini adalah jalur yang tidak aman, karena seringkali sebagian ahli waris menuntut sesuatu yang bukan haknya. Hati-hati, jangan bagi waris sembarangan, karena Allah sudah tentukan batas-batas dan siapa yang berhak untuk mewarisinya. Itu semua adalah jalan rezeki. Dan Allah menetapkan sunnah bahwa pemberian rezeki itu bersifat tidak sama rata. Wallahu faddala ba'dukum 'ala ba'din fir rizqi. Allah unggulkan sebagian kamu di atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Maka dikenal secara sosial, ada orang kaya, ada orang miskin. Ini dimanapun pasti ada dua kelompok ini. Di negara maju seperti apapun pasti ada kelompok miskin. Hanya bedanya kalau di negara miskin jumlah miskinnya banyak, di negara kaya jumlah miskinnya lebih sedikit. Nah, di sini berlaku aturan pemerataan. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Maka sisi pembelanjaan harta itu semua berkenaan dengan soal nafkah. Nabi memerintahkan nafkah itu kalau mau benar, kalau nanti kepingin tidak ruwet di akhirat, satu, belanja itu lakukan di jalan Allah, jangan di jalan setan. Yang kedua, belanja itu lakukan dengan moderat, jangan kikir, jangan boros. Kikir ikut setan, boros ikut setan. Penuhi kebutuhan hidup kamu, tapi jangan turuti gaya hidup kamu. Kalau gaya hidup nggak cukup. Tapi kalau buat kebutuhan hidup, perut manusia terbatas, kebutuhan manusia juga terbatas. Itu satu. Kemudian yang kedua, lakukan dengan tertib. Katakan yang Rasul, idza kana ahadukum fakiron, kalau salah seorang dari kamu berada dalam kondisi fakir, rezekinya sangat terbatas, falyabda binafsihi. Kata beliau, gunakan harta yang terbatas itu untuk nyonggo nafkah dirinya. Jangan terbalik, itu diberikan pada orang, lalu dia sendiri merana, menengadahkan tangan untuk minta-minta kepada orang lain. Nabi menolak dengan melemparkan emas, satu butir emas yang diserahkan oleh orang miskin kepada beliau sebagai zakat. Nabi lempar emas itu dan menyatakan, ambil itu hakmu. Itu sepertinya bagus orang miskin berzakat, tapi ini kebalik. Karena setelah berzakat, nanti kemudian dia minta-minta. Yang kedua, wa in kana lahu fadlun, kalau untuk nyonggo nafkah dirinya dengan wajar, tidak berlebihan, itu sudah tertunai dengan baik, lalu ada lebih, falyabda ma'a nafsihi man ya'ulu. Maka mulai gunakan
harta dan kelebihannya itu bersama dengan orang yang menjadi tanggungannya. Tanggungan pertama setelah diri sendiri, kalau dia sudah menikah, istri. Kalau punya anak, istri dan anak. Kalau punya orang tua fakir, istri, anak dan orang tua yang fakir. Itu ring satu untuk belanja pemerataan. Jangan jumping. Menjadi donatur di mana-mana, kirim bantuan ke luar negeri, orang tuanya banyak hutang, hidup susah, tidak direken. Itu beragama terbalik. Sepertinya dia itu loman, tapi lomannya melanggar aturan Allah. Kemudian wa in wajada ba'da dzalika fadlan. Kalau setelah ring satu teratasi dengan sewajarnya, kok masih ada sisa? Baru Nabi perintahkan, falyatasaddaq ala ghairihim. Maka mulailah dia bersedekah. Keluarkan belanja sedekah kepada yang lain. Dimulai dari mana? Dari dabil kurba. Mulai dari kerabat dekat. Keponakan, paman. Lihat itu keponakan. Jangan-jangan ada yang tidak bisa sekolah. Sementara Anda menyalurkan bantuan kemana-mana untuk bantuan anak sekolah, keponakan sendiri nggak keurus. Mulai dari dabil kurba. Kalau setelah itu masih ada lebih dan lebihnya mencapai minimal nisab, maka Anda masuk ke dalam kategori aghnia. Anda bukan lagi miskin. Anda sudah berada di jajaran orang kaya yang wajib mengalokasikan belanja untuk zakat mal. Kategori kaya, garis kaya itu di dalam Islam itu tidak tinggi-tinggi amat. Hanya 20 dinar. Setelah setahun kok masih ada 20 dinar gak kepake. Berarti tahun ini itu kelebihan yang Anda miliki dan Anda tergolong orang kaya. Kalau sekarang harga emas itu 1.080.000 rupiah. Ya, kira-kira kalau 85 gram emas 20 dinar itu kira-kira sama dengan 86 juta rupiah. Itu kalau mobil, berikan mobil bekas. Tidak suki. Tapi Quran menyatakan sudah saatnya kamu berbagi kepada yang lain. Allah minta 1/40 saja. 2,5% saja. Untuk kamu keluarkan. Dan itu sudah atur kepada siapa dia harus berpindah. Maka serahkan kepada lembaga yang memang bekerja khusus untuk mengelola ini. Supaya penyalurannya tidak salah. Di akhir Ramadan, biasanya orang mengambil momentum untuk bayar zakat. Kalau zakat fitrah itu memang bagian dari Ramadan. Itu diwajibkan atas orang yang punya kelebihan makanan pada malam dan hari raya puasa. Karena Idul Fitri, 1 Syawal itu haram untuk berpuasa. Semua orang wajib makan. Maka Nabi dengan perintah berzakat fitrah itu sebenarnya melakukan operasi pasar. Agar di hari itu tidak ada orang yang berkeliling untuk mencari apa yang akan dimakan hari itu. Aghnuhum anit tawafi hadal yaum. Cukupi mereka hari ini. Supaya mereka tidak berkeliling mencari makan. Semua harus makan. Semua harus sudah tersedia sebelum mereka berangkat sholat id. Itulah kenapa sebabnya zakat fitrah harus nyampe pagi-pagi sebelum mereka berangkat sholat id. Tapi pada saat yang sama, umumnya umat Islam bayar juga zakat mal. Tapi di mana-mana pembayar zakat mal itu jumlah kepalanya tidak banyak. Tidak berselaras dengan gambaran kemakmuran yang tampak secara nyata. Mobil-mobil berjejer untuk orang sholat Jumat. Tapi tidak setiap orang yang sholat Jumat berangkat sholat Jumat dengan bermobil itu nanti bayar zakat mal.
Hentikan itu, hitung sekarang dengan jujur di hadapan Allah. Kalau punya hutang yang lalu lunasi, supaya nanti di akhirat kita tidak dibikin ribet oleh harta yang kita senangi dan kemudian kita tinggalkan. Hitung dengan jujur. Dan akhiri berpikir, kok banyak? Iya, kalau punya 1M 25 juta. Seringkali iblis mengarahkan mata kita ke yang 25 juta. Kok akeh? Kita lupa pada 975 juta yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa Allah ambil seketika. Bisa dengan cara ada musibah, membakar rumahnya, semuanya habis, semuanya ludes, keluarganya mati, bisa. Tapi kita dibiarkan oleh Allah untuk menjalani ujian sebagai orang kaya. Mari lulus karena kita sudah mau meninggalkan makan minum yang aslinya halal. Di bulan ini kita mau siap, kemudian tidak bayar zakat itu haram. Jangan sampai kita hanya mampu sukses untuk tidak makan minum dan hubungan seksual, tapi gagal melawan rasa kikir yang itu setiap orang memang membawa itu dan kemudian dikuatkan oleh setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa beri taufik dan hidayah buat kita sekalian sehingga kita dapat menjalankan semua syariatnya dengan moderat, dengan apa adanya. Karena dengan cara itu kita berharap kapanpun jatah umur berakhir, kita mengharap mudah-mudahan kita berakhir dengan husnul khatimah, dan nanti di akhirat mudah-mudahan kita semua mendapat anugerah Allah yaitu surga Jannatul Naim. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali kalian muslim. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا حسن اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا حسن اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.